nasionalisme. Bagaimana umat manusia melihat dunia sebenarnya adalah proyeksi dari alam batinnya sendiri. Ketika ia merasa kalut, maka ia akan melewatkan betapa indahnya dunia ini. Namun, jika kita merasa damai, maka kita akan mengapresiasi segala bentuk ciptaannya. Hal ini dapat kita amati dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangun tidur, apakah kita bersyukur kita masih bernafas dan dapat melihat indahnya mentari? Atau apakah kita terburu-buru mempersiapkan diri berangkat bekerja untuk kemudian terjebak di kemacetan dan menghabiskan waktu dengan bermain media sosial? Inilah mengapa kondisi alam batin kita perlu kita sadari masing-masing. Tanpa memahami diri, kita akan terus merasa menjadi korban dari kejamnya dunia. Inilah penyakit turun-temurun dari nenek moyang kita yang terdahulu, di mana leluhur kita merasa bahwa mereka adalah korban dari perbudakan serta peperangan. Kemerdekaan yang mereka raih dengan peperangan sesungguhnya adalah fase di mana mereka mengidentifikasi diri mereka dengan apa yang disebut dengan nasionalisme atau cinta dengan tanah kelahiran mereka, di mana mereka merasa terikat dengan sebuah negara tempat mereka lahir dan dibesarkan. Ikatan ini kemudian mereka anggap sebagai sebuah kebenaran yang sejati, di mana pada saat teknologi belum sepesat sekarang, hidup mereka hanya akan berputar di tempat mereka lahir untuk kemudian berkeluarga dan kemudian mati. Sadarkah kita akan hal ini? Bahwa dunia yang dilihat oleh leluhur kita sebatas tanah kelahiran mereka saja, sehingga ketika ada individu dengan tubuh fisik, ras, atau suku dengan warna kulit, serta postur yang berbeda, mereka akan merasa terancam. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau rasa tidak adanya familiaritas, di mana mereka yang tadinya hidup di tengah-tengah lingkungan yang homogen merasa terkejut dengan adanya kehidupan lain di bumi ini. Namun, akibat evolusi intelek yang belum begitu maju, akhirnya yang terjadi adalah mereka berusaha untuk melindungi diri terhadap suku atau ras lain yang tidak mereka kenal. Padahal sesungguhnya, rasa takut ini berasal dari ketidaktahuan. Inilah pelajaran yang sudah dilalui oleh leluhur kita yang terdahulu, di mana akhirnya kita memahami bahwa bumi kita merupakan rumah dari berbagai individu yang unik dan beragam. Kemudian, mengapa hingga saat ini bumi kita masih juga dipisahkan berdasarkan negara atau kewarganegaraan? Ini adalah isu yang dapat kita kaji bersama. Jika memang intelek umat manusia sudah dapat kita kuasai, mengapa kita masih memisahkan diri kita dengan yang lain berdasarkan label tersebut? Maka, dapat kita simpulkan bersama bahwa sesungguhnya umat manusia hingga saat ini belum mampu mengendalikan diri mereka sendiri, di mana mereka masih menjadi budak dari intelek serta emosi mereka sendiri. Inilah arti dari melayani ego. Selama kita masih melekatkan diri kita dengan kewarganegaraan atau rasa nasionalisme, kita akan menjadi individu yang hanya mengulang sejarah yang sama seperti leluhur kita yang terdahulu. Leluhur kita yang terdahulu belum mengenal teknologi secanggih sekarang, di mana mereka masih berpikir bahwa bumi hanyalah sebatas tanah kelahiran mereka, sehingga bertemu dengan ras atau suku lain sulit dilakukan. Namun, di periode kehidupan kita saat ini, teknologi sudah begitu canggih, di mana kita melihat berbagai macam individu melalui media sosial. Namun, mengapa kita masih fanatik dengan label yang disebut dengan kewarganegaraan? Hal ini tentu sudah diprogram pada matriks 3D, di mana sejak sekolah dasar, kita dicuci otak dengan berbagai ideologi serta berbagai ajaran mengenai rasa nasionalisme. Sadarkah kita bahwa hal ini sesungguhnya adalah cetakan yang memaksa kita agar menjadi individu yang melekatkan diri dengan identitas palsu, di mana kita menjadi individu yang terbatas, bukan individu bebas yang hidup di bumi. Kewarganegaraan kemudian akan memaksa kita untuk terikat dengan hukum-hukum yang diciptakan di negara tempat kita lahir dan tinggal, di mana kita harus membayar pajak, harus mengikuti sistem pendidikan yang berlaku, dan masih banyak aturan lain yang mengekang pergerakan kita sebagai individu yang terlahir merdeka. Sistem pemerintah dunia juga membuat kebijakan mengenai hari kemerdekaan, hari pahlawan, dan banyak hari peringatan lain untuk terus-menerus mengupdate pemrograman palsu
di alam bawah sadar kita mengenai rasa nasionalisme. Jika kita terus melekatkan diri kita pada kewarganegaraan tertentu maupun rasa nasionalisme, maka kita akan menjadi individu yang memisahkan diri kita dengan individu lain di bumi ini, di mana kita tidak akan pernah merasa menjadi warga global, namun sebatas warga negara tertentu. Kemudian, kapankah kesadaran kolektif akan tercapai di bumi kita jika kita masih mengelompokkan diri kita dengan orang lain berdasarkan kewarganegaraan? Bumi baru sudah hadir saat ini untuk kita sadari, di mana tidak ada tembok pemisah antara diri kita dengan yang lain. Entah itu tembok yang disebut dengan ras, suku, agama, kasta, maupun kewarganegaraan. Maka, yang perlu kita sadari pertama adalah apakah rasa nasionalisme yang kita elu-elukan selama ini adalah berasal dari diri kita yang sejati atau berasal dari pemrograman palsu pada matriks 3D